Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya kajian kita masih kita laksanakan dalam keadaan alhamdulillah penuh dengan semangat, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita agungkan, Nabi yang sangat kita cintai sama-sama. Mudah-mudahan kecintaan itu berbuah dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebelum saya mulai ya, kemarin saya sedikit meralat apa yang saya sampaikan. Ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, maka saya mempunyai kewajiban untuk membenarkan, meluruskan ya. Jadi kemarin yang saya sampaikan bahwa Nabi Yakub ya, nama beliau itu ya yang benar adalah Israel ya, bukan Yahudi gitu ya. Kalau Yahudi itu memang nama kaumnya itu, orang-orang keturunan Yehuda itu ya. Nah, termasuk apa namanya? Makanya nama daripada Nabi Yakub itu adalah Israel. Makanya lebih tepat kalau kita menyebut orang-orang Israel itu ya orang-orang Yahudi. Jadi kalau Israel itu nanti jangan sampai kita menisbatkan kepada Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub itu adalah Nabi Allah yang mulia ya. Kita tidak sepantasnya untuk mengolok-olok ya. Karena kalau kaum Yahudi jelas ya, Quran sudah menyatakan dengan jelas ya, terkait perangai dan sikap orang-orang Yahudi tersebut. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan di halaman 39 ya. Terkait dengan mukjizat. Ya, ini bab yang kedua ya, tentang sumber-sumber pemikiran Islam. Nah, saya minta tolong salah satu untuk dibacakan. Silahkan dibaca. Halaman 39 di sub mukjizat. Silakan. Sosis. Mukjizat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya dan kepada pemimpin mereka yaitu Firaun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Di sekeliling Firaun terdapat para tukang sihir yang selalu diminta bantuan oleh Firaun demi menegaskan keberadaannya sebagai Tuhan. Mereka tukang sihir menipu orang-orang dengan sihir mereka bahwa mereka mampu untuk mengubah tali dan tongkat menjadi ular. Allah memberi mukjizat berupa tongkat kepada Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya mampu mengalahkan sihir mereka. Selanjutnya, para penyihir tersebut justru menjadi orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Musa alaihissalam. Hal ini disebabkan karena mereka telah menyadari hakikat dari apa yang mereka kerjakan selama ini sebagai penyihir. Selain itu, mereka akhirnya bisa membedakan antara sihir dengan hakikat dari suatu mukjizat. Dalam hal ini, mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah kemampuan menghidupkan orang mati pada masa di mana ilmu kedokteran belum maju. Mengenai Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau kepada kaum yang memiliki pasar-pasar di mana di dalamnya mereka saling menonjolkan kefasihan, fasahah,
dan kejelasan balaghah syair mereka. Syair yang menang akan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di Ka'bah sebagai pusat kediaman tuhan-tuhan mereka sekaligus tempat tersuci bagi mereka. Syair yang menang akan menjadi bahan perbincangan dan kabilah yang menang akan berbangga-bangga dengan pujian. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ungkapan berbahasa Arab serupa dengan syair-syair yang dibawakan oleh orang Arab. Bahkan mukjizat itu menggunakan huruf-huruf dan lafaz-lafaz yang juga dipakai dalam syair-syair orang Arab. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran, kalam Allah yang sangat menakjubkan. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah pembuktian akan kelemahan isbatul azzi, yaitu perbuatan yang menyimpang dari adat kebiasaan dan menyalahi sunatullah azimatul wujud yang telah dipahami oleh manusia. Misalnya menyebutkan orang mati, dicabutnya khasiat dari suatu benda, misal terjadinya gas api yang bisa membakar pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terjadinya air yang bisa menenggelamkan pada orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tujuan mukjizat adalah agar manusia menyaksikan bahwa orang yang diberi mukjizat adalah Rasulullah dan meyakinkan orang-orang bahwa apa yang dikatakan olehnya adalah wahyu Allah. Ya, sampai situ baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa masana fi syarril ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi bahasan kita pada malam hari ini ya berkaitan dengan mukjizat ya. Kemarin sempat kita singgung beberapa paragraf. Kita sempat singgung terkait mukjizat ini ya. Jadi biasanya kata-kata atau kalimat kata mukjizat ini ya, ini dipakai oleh siapa saja ya, oleh beberapa agama samawi juga digunakan, terutama yang kita kenal di negara kita ya. Istilah mukjizat ini ya ternyata adalah bahasa Arab ya. Seperti saya sebutkan kemarin adalah asal katanya itu ajazah ya, ajizun kelemahan ya. Nah nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya dan kepada pemimpin mereka yakni Firaun. Ya. Saya mau tanya dulu, Nabi Musa ini orang mana? Kalau sekarang itu negaranya mana? Beliau hidup di mana? Di Mesir. Belum ada yang pernah ke Mesir? Belum. Sama. Nanti anak-anak kita ya, kita sekolahkan di Mesir, Pak. Ya. Pas depan Tuhan. Baik. Jadi Nabi Musa itu ya ya ini sekaligus maklumat ya bahwa Nabi Musa itu ya, itu adik daripada Nabi siapa? Harun. Siapa? Harun. Ya, jadi kakak adik. Gitu. Nabi Musa itu kakak adik daripada Nabi Harun. Di Al-Quran itu dikatakan ya, Rabbis shrah li sadri ya. Doa Nabi Musa itu, ya Allah, ishrah li sadri, lapangkanlah ya, luaskanlah dadaku ya. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah ya urusanku. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya. Karena Nabi Musa ini ya dikisahkan itu memang beliau ketika berkata itu kurang fasih. Nah, jadi kenapa? Jadi gini, Nabi Musa itu, jadi ketika Fir'aun itu hidup, ya, setelah dia mendapatkan takwil mimpinya, dia memberikan membuat
perpu, bukan perpu, peraturan gitu ya, bahwa kalau ada laki-laki yang lahir dari Bani Israel, karena Fir'aun ini bukan Bani Israel, gitu ya. Nah, dari Bani Israel itu harus dibunuh. Nah, setelah itu diterapkan bertahun-tahun, kemudian masyarakatnya itu protes. Lah kalau seperti ini nanti ya yang akan menjadi budak-budak kita siapa? Fir'aun. Ya itu. Masyarakatnya itu protes. Ya udah kalau begitu saya rubah. Tahun ini kalau misalnya ada laki-laki di tahun ini dibunuh, tahun berikutnya dibiarkan, gitu. Makanya Nabi Harun dengan Nabi Musa itu selisihnya cuma setahun. Karena apa? Nabi Harun itu hidup lahir ketika tahun dimana tidak dibunuh, ketika lahir anak laki-laki. Nah, sementara Nabi Musa pas kebetulan lahir di tahun ketika yang harus dibunuh, sehingga kemudian Allah memberikan ilham ya kemarin di surat apa itu kemarin, memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk alqih ya, dibuang, dikintirkan, dibuang ke sungai ya. Nah, ini ibunya Nabi Musa dengan adiknya itu nanti ini menjadi salah satu dari sekian banyak orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wanita-wanita yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, orang-orang mulia tentunya. Jadi ibunya Nabi Musa itu punya dua orang yang anak yang kemudian dua-duanya menjadi nabi. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kenapa yang paling masterpiece yang terkenal untuk Nabi Musa bukan Harun? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, tapi yang jelas kedua-duanya adalah orang soleh ya, yang menjadi bahkan Nabi Musa itu adalah ulul azmi ya, orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Kemudian Fir'aun itu pada saat itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan, gitu ya, mengklaim dirinya menjadi Tuhan. Nah, sekeliling Fir'aun terdapat para tukang sihir ya, tukang sihir ya, yang selalu minta bantuan oleh Fir'aun demi menegaskan keberadaannya sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya Fir'aun tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa menyewa tukang sihir. Gitu. Ya dia pelongo sebenarnya, nggak bisa apa-apa. Ya. Yang hebat itu siapa? Ya bukan hebat, maksudnya yang nampak hebat itu siapa? Kroni-kroninya, gitu, sekelilingnya itu. Ya. Di belakangnya. Ya, the man behind the skin, gitu ya. Ya jangan sebut nama. Ya. Baik, di sekeliling Fir'aun terdapat para tukang sihir yang selalu diminta bantuan oleh Fir'aun demi menegaskan keberadaannya sebagai Tuhan. Maka tukang sihir ya, menipu orang-orang dengan sihir mereka bahwa mereka mampu mengubah tali dan tongkat menjadi ular. Ya. Nah, ini sihir sebenarnya. Sihir itu tipuan, trik. Ya. Bagaimana caranya setan itu memberikan bantuan kepada manusia untuk ya memalingkan sihir ya. Jadi seolah-olah tali itu menjadi ular. Nah, ini ditampakkan seolah-olah seperti ular. Nah, di saat yang sama Allah memberikan mukjizat berupa tongkat kepada Nabi Musa yang akhirnya mampu mengalahkan sihir mereka. Ya. Jadi Allah SWT itu memberikan mukjizat itu sesuai dengan kebutuhan zamannya, sesuai dengan realitas zaman yang dihadapi oleh utusannya. Gitu. Sehingga orang yang kemudian diberi mukjizat tadi, ya, bisa menunjukkan bahwa ini betul-betul utusan Allah SWT. Nah, selanjutnya para penyihir tersebut justru menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Allah SWT dan kenabian Musa alaihissalam. Ya. Jadi justru yang kemudian beriman, berpaling dari Fir'aun itu justru orang-orang yang kemudian disewa untuk menjadi tukang sihir. Ya. Jadi kenapa pertanyaannya? Karena mereka tuh tahu hakikat sihir itu seperti apa, gitu loh. Dia tahu, saya ini ahli sihir gitu loh. Apa yang dibawa Musa itu bukan sihir, tapi itu mukjizat, benar-benar datang dari Allah SWT. Sehingga dia ini orang sebenarnya meskipun orang yang meskipun tukang sihir, tapi dia masih mempunyai akal. Sehingga kemudian dia berubah. Hal ini disebabkan karena mereka telah menyadari hakikat dari apa yang mereka kerjakan selama ini, yakni sebagai penyihir.
Selain itu, mereka akhirnya bisa membedakan antara sihir dengan hakikat dari suatu mukjizat. Nah, jadi mereka dari situ bisa melihat, oh ini mukjizat. Saya bertahun-tahun berkecimpung di dunia persihiran, gitu ya. Nggak pernah lihat yang seperti itu. Ini betul-betul tongkat, ini betul-betul jadi ular, dipegang jadi ular, gitu ya. Jadi wes bener ini bukan sihir, ini beneran. Gitu. Nah, dalam hal lain, ya contoh lain misalnya, ya tadi yang saya sampaikan, Nabi Isa alaihissalam adalah mukjizatnya, ya, memiliki kemampuan menghidupkan orang mati pada masa di mana ilmu kedokteran masih belum maju. Beliau bisa menyembuhkan orang yang kena kusta, ya, bisa disembuhkan dan seterusnya. Bahkan menghidupkan orang mati biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi masyarakat yang mana ilmu kedokteran itu masih belum terlalu maju. Nah, mengenai Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW, panutan kita, telah mengutus beliau, ya Allah mengutus beliau kepada kaum yang memiliki pasar-pasar dalam tanda kutip, di mana di dalamnya mereka saling menonjolkan kefasihan dan kejelasan syair-syair mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hidup di masa di mana syair itu menjadi sesuatu yang sangat trending, gitu. Lagi in-innya lah, gitu. Viral. Ya, lagi viral. Antum ya, Pusat tulisan ya, pusat tulisan. ya, Viral. jadi syairnya itu memiliki makna yang luar biasa, gitu. Jadi bahasa yang digunakan itu betul-betul merepresentasikan perasaan, gitu, ngerti maksudnya ya? Jadi feelingnya itu betul-betul, bahasanya itu bisa menerjemahkan perasaan hati, gitu. Kira-kira seperti itulah. Nah, di masa seperti itulah kemudian Nabi SAW itu diutus, ya, sehingga kemudian di dalam saling menonjol kefasihan. Syair yang menang tadi, ya, lomba buat syair, ya. Syair yang menang akan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di Ka'bah sebagai pusat kediaman Tuhan-Tuhan mereka. Jadi Ka'bah itu di masa Nabi SAW itu memang sudah menjadi tempat peribadatan, ya, yang menjadi warisan daripada peribadatan atau manasiknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kemudian berjalan, ya, makanya nanti nasab Nabi Muhammad SAW, yaitu yang teratas itu adalah Adnan. Nah, setelah di atas itu sampai ke Nabi Ismail, itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 7, ya. Ada yang mengatakan beberapa saja. Nah, sehingga mereka nggak sepakat. Tapi yang paling tinggi itulah yang disepakati oleh para ulama, itu adalah Adnan. Nah, sehingga dari situ, ya, dari Adnan itu ke bawah, ya, dari berapa generasi itu, ya, saya nggak hafal itu semuanya, itu terjadi penyimpangan tata cara dalam peribadatan manasik haji. Nah, sehingga kemudian mereka mengambil, kemarin saya sudah sampaikan, di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Ya. Mereka percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, tapi beribadah kepada patung-patung tersebut. Nah, nanti di sini disebutkan bahwa sebagai pusat kediaman Tuhan-Tuhan mereka sekaligus tempat tersuci bagi mereka. Syair yang menang akan menjadi bahan perbincangan dan kabilah-kabilah yang menang akan berbangga-bangga dengan pujian-pujian. Ya, jadi kebiasaan seperti itu. Ya. Nah, kebiasaan mereka itu setelah pandai bersyair, nanti dicontohkan di sini. Ya, seperti misalnya syair yang menang jadi perbincangan kabilah berbangga-bangga. Ya. Namun kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi SAW berupa ungkapan berbahasa Arab serupa dengan syair-syair yang dibanggakan orang Arab. Bahkan mukjizat itu menggunakan huruf-huruf dan lafaz yang dipakai dalam syair-syair orang Arab. Dan kemudian mukjizat tersebut adalah Al-Qur'anul Kalamullah yang sangat menakjubkan. Ya. Nah, nanti ada di sini contoh seorang Arab Quraisy, ya, yang mati dalam kondisi kafir, ya. Al-Walid, ya. Itu nanti disebutkan di sini nanti setelah itu. Nah, jadi kondisi, ya, atau mukjizat itu turun di kala atau ketika di mana suatu zaman, ya, itu betul-betul sedang trending lah, ya.
Kalau di zamannya Fir'aun itu, Fir'aun sedang menyewa ya itu jadi Tuhan. Padahal itu cuma sihir gitu ya. Fir'aun padahal pelongo gitu. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Isa, Allah memberikan mukjizat ya berupa tadi ya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya lumpuh, buta dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan mukjizat berupa Al-Quran. Nah, nanti akan kita bahas secara rinci apa itu mukjizatnya Al-Quran dan apa yang bukan termasuk mukjizatnya Al-Quran yang seolah-olah dianggap mukjizat gitu. Nah, yang kita sebutkan nanti. Nah, apa itu mukjizat? Yang pertama, mukjizat adalah pembuktian akan kelemahan, isbatul ajzi, ya. Jadi penetapan ketidakmampuan, ya, atau kelemahan. Jadi yang namanya tadi kalau Nabi Musa diberikan tongkat kemudian berubah jadi ular, itu melemahkan tukang sihir yang sebenarnya itu tali-tali mereka itu nggak bisa berubah jadi ular sebenarnya, cuma disihir aja seolah-olah jadi ular. Nah, itu yang disebut mukjizat. Jadi Nabi Musa itu melemahkan ya kekuatan-kekuatan mereka dengan mukjizat yang diberikan langsung kepada Allah. Dan mukjizat itu adalah sesuatu yang memang melawan nizamul wujud, artinya melawan sunatullah. Ya. Kayak misalnya ada saat ini misalnya dengan sendirian namanya sunatullah, kita itu manusia nggak bisa berjalan di atas air. Ya. Kecuali naik kapal. Atau naik apa lagi? Ya, speed dan seterusnya. Ya. Nah, kita nggak bisa berjalan di atas air, gitu. Nah, ketika misalnya, ya, namanya mukjizat itu sesuatu yang memang menyalahi sunatullah, dan itu biasanya hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Bagaimana dengan Sunan Kalijogo, Pak? Nggak usah bahas dulu, nanti ribut. Ya. Nah, yang perbuatan itu menyimpang dari adat kebiasaan Allah atau anzimatul wujud atau nizamul wujud. Ya. Jadi yang namanya mukjizat itu pasti menyelisih sunatullah. Nah, terus Al-Quran ini mukjizatnya di mana, Pak? Itu dijual cuma 90.000 itu. Iya nggak? Bener nggak? Pernah bertanya seperti itu, di mana kemukjizatan Al-Quran? Biasa aja itu. Nah, ini ya, makanya mukjizat Quran itu hanya berlaku atau bisa dipelajari atau bisa diketahui oleh orang yang berakal. Ya mohon maaf kalau kita nggak tahu berarti kita nggak berakal gitu. Nanti kita jelaskan ya. Nah, yang telah dipahami oleh manusia, misalnya menghidupkan orang mati, itu mukjizat, ya kan? Nah, seperti Nabi Isa, dicabutnya khasiat dari suatu benda. Jadi benda itu memiliki khasiat, ya. Khasiat itu apa ya istilah bahasa Indonesianya itu? Ya. Iya. Jadi kalau misalnya pisau itu khasiatnya itu bisa memotong, merobek, ya. Nah, itu pisau. Kalau api itu bisa membakar, ya. Kalau air itu bisa bikin basah dan seterusnya. Itu khasiat, ya. Nah, misal tercabutnya khasiat api yang bisa membakar pada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, ya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Bardan, ya, dinginlah engkau. Ya, ketika masih di pondok, ya, itu kalau seandainya kata-kata itu berhenti di situ, maka api itu nggak panas. Karena firman Allah katanya, itu Allah bisa, ini benar atau enggak ya? Kalau dikatakan kulna ya naru bardan, kami mengatakan wahai api, dinginlah kamu. Ketika nggak diselanjutkan wassalaman ala Ibrahim dan selamat Ibrahim, maka api itu tetap dingin. Tapi ketika ditambahi dengan lafaz selanjutnya, maka khusus pada saat itu api dingin. Nah, itu adalah mukjizat. Yang mana mukjizat itu ya adalah ya hukum alam atau sunnatullah atau anzimatul wujud. Kita wajib percaya kepada itu. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan itu. Ya nggak?
Kemarin kita sudah bahas, kenapa apapun yang ada dalam Al-Quran meskipun saya, kenapa? Karena kita sudah membuktikan Al-Quran itu berdasarkan akal. Sehingga apapun yang ada dalam Al-Quran, surga neraka, yang secara nalar logika kita nggak nyampe, kisah tentang Isra Mi'raj, ya kan? Gimana ceritanya itu bisa naik ke atas Sidratul Muntaha? Debat lagi dengan golongan orang yang mengatakan diri mereka sebagai flat earth. Wah, ini ada yang di sini nggak yang flat earth di sini? Ada mereka. Ya, flat track. Jadi apapun isinya dalam Al-Quran, ya tentu kita wajib mengimaninya. Nah, kisah Nabi Ibrahim tercabutlah ya, tercabutnya air yang bisa menenggelamkan pada orang yang beriman kepada Nabi Musa dan seterusnya. Ya, mujizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan dan seterusnya. Keyakinan kita, gitu. Jadi keyakinan kita. Makanya Fir'aun dan seterusnya itu saat itu masih ada, ya, bangkainya itu masih ada, ya, di mumi, ya, di apa namanya, di museum, kan. Nah, itulah mukjizat, ya. Jadi tujuan mukjizat yang pertama, tujuannya adalah agar manusia, orang yang diberi mukjizat adalah Rasul Allah. Ya. Tujuannya Allah memberikan mukjizat itu untuk meyakinkan manusia. Jadi coba, Allah itu kurang apa coba? Nurunkan. Adapun bagi Nabi itu adalah perbuatan khusus bagi Nabi, ya. Beda dengan umatnya. Umatnya 4 mukjizat yang Nabi SAW masuk, kemudian keluarnya air dari jemarinya Nabi SAW, ya. Kemudian Nabi memberikan ada sahabat yang sakit mata, kemudian diludahin, kemudian bisa sembuh, ya. Banyak sekali itu kisah itu, ya. Kemudian mukjizat Al-Quran. Al-Quran telah menantang bangsa Arab dan seluruh manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bisuratin mislih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Surat Yunus ayat 38. Atau mereka berkata, dia Muhammad yang mengada-adakannya. Dan panggillah orang yang sanggup membantumu selain Allah jika memang kamu orang-orang yang benar. Ya, Quran menantang mereka. Gitu. Oke, gini. Sekarang begini. Ketika Nabi SAW berdakwah, ya kan? Mereka itu berdakwah kepada siapa? Pada kaumnya, kan? Orang yang mengerti jelas, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi. Quran yang dibacakan oleh Nabi itu dipahami betul-betul oleh orang-orang Quraisy, karena mereka mayoritas kan bangsawan, mereka berpendidikan, ya. Ya nggak tahu apakah sudah ada SD atau belum, kan kita belum tahu, ya. Tapi yang jelas berpendidikan, budaya pendidikan mereka kan pasti ada. Nah, ini Quran menantang mereka untuk membuat satu surat saja, dan kemudian dilanjutkan, kulla ini istama'at al-insan wal jinu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sekiranya berkumpul manusia dan jin, ini enggak cukup manusia saja, tapi jin juga, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, maka mereka tidak akan sanggup mendatangkan, enggak mampu. Ini tantangan Al-Qur'an di zaman itu, gitu loh. Di zaman ketika Al-Qur'an baru turun dan belum sampai selesai turunnya, ya kan? Para penyair itu. Ya, termasuk ini nantang para penyair yang hidup di masa Al-Quran turun, gitu loh. Nah, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling tolong menolong, ya tidak akan bisa. Mau dibantu jin kah, mau dibantu iblis kah, sama, tidak akan bisa. Ya. Oh, ini buatannya penguasa alam semesta, ya. Biar koalisi juga. Ya, biar koalisi apapun itu tidak akan bisa, ya. Apa koalisi apa yang sekarang? Baik, demikianlah mukjizat Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan berlaku sepanjang masa. Ya, sepanjang masa artinya sampai nanti dunia kiamat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ini adalah khatamun nabiyyin, ya, pemungkas atau penutup para nabi. Nah, kemudian sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini yang akan kita sampaikan, ya. Jadi kadang ada yang juga menyampaikan sesuatu yang kurang tepat, ya.
terkait kemujizatan Al-Qur'an. Ini pendapat dari muallif ya, Syekh Muhammad Husain Abdullah. Dia mengatakan sebagian ulama Islam menganggap bahwa sisi kemujizatan Al-Quran adalah informasi atau ikhbar Al-Quran tentang kisah-kisah orang terdahulu. Ya. Keakurasian Al-Quran ketika menyebutkan kisah-kisah zaman dahulu. Ya. Terkadang ya ketika Quran itu mengisahkan kisah-kisah terdahulu, Quran itu menyebutkan sosok itu betul-betul dari A sampai Z. Contohnya apa? Dalam surat apa? Surat apa? Kisos. Yusuf. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu ya, dikisahkan itu sampai 101 ayat. Coba bayangkan. Dari A sampai Z itu ngisahin semua sosoknya Nabi Yusuf. Ya. Kalau kita ambil gambaran itu sebenarnya apa? Kita ingin, Allah SWT ingin memotret itu Nabi Yusuf ya, supaya kita contoh gitu loh. Ya. Bagaimana beliau menghadapi kondisi cobaannya ya, ketika beliau menghadapi fitnah ya, fitnah wanita, seorang wanita gitu ya, diajak untuk melakukan kemaksiatan dengan seorang wanita ya, sudah ditutup kamarnya ya, dan seterusnya itu wa ghulqatil abwab ya, dan seterusnya itu luar biasa itu kisahnya ya. Antum coba kalau punya uang ya, cari buku tafsir apa saja yang cukup ini ya, yang cukup mutabar, buka dan baca ya, itu luar biasa. Nah, sebagian ulama menganggap ya, sisi kemujizatan Al-Quran adalah informasi atau ikhbar tentang kisah-kisah orang terdahulu. Dan memang salah satu fungsinya ya, kenapa Allah SWT itu menurunkan kisah-kisah itu adalah untuk menghibur Nabi ketika di saat beliau itu sedang dalam kondisi sedih ketika dalam berdakwah. Ketika beberapa kali ketika Nabi ditolak oleh kaumnya ya, dilempari dan seterusnya, itu Allah kemudian memberikan hiburan. Hiburannya berupa apa? Diturunkan wahyu yang berupa kisah-kisah orang terdahulu. Dan itu sangat membekas di dalam sanubari Nabi SAW, sehingga kemudian dengan kisah itu Nabi mengambil keputusan. Ya, kisah itu turunnya di Mekah, ya. Kemudian 13 tahun di Mekah, setelah itu hijrah, dan kemudian 10 tahun kemudian Fathul Mekah. Ketika di Fathul Mekah itu beliau mengambil keputusan itu, kemudian mengutip surat Yusuf, ya. Ketika memberikan keputusan kepada orang-orang Quraisy, ini mau diapakan ini orang Quraisy ini? Ketika Nabi sudah menang dan kemudian masuk ke Mekah dan kemudian menaklukkan Mekah, tempat kelahirannya sendiri. Ya. Kemudian ketika beliau naik ke atas Ka'bah ya, di kayak mimbar begitu, ya, beliau berpidato kepada kumpulan orang-orang Quraisy yang pada saat itu sudah ditaklukkan. Kamu tahu apa yang akan saya lakukan? Oh, ini sudah dalam kondisi menang ya, kaum muslimin menang, sementara orang Quraisy ini dalam kondisi kalah ya, orang merasa takut karena selama ini beliau ya disakiti terus gitu. Selama 13 tahun itu Nabi dianiaya dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW melakukan penaklukan Fathul Mekah tanpa ada pertumpahan darah gitu. Nah, dari situlah Nabi kemudian berkhutbah. Dan kemudian dengan khutbahnya itu ya, beliau mengutip ya apa yang dikatakan oleh saudara Nabi, siapa? Nabi Yusuf. La atsriba alaikumul yaum, ya. Udah, saat ini kamu itu nggak bersalah. Artinya apa? Nabi itu mengutip perkataannya Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf, gitu loh. Nah, artinya apa? Kisah itu betul-betul membekas di dalam sanubari Nabi, gitu loh. Kisah yang dulunya difirmankan Allah SWT itu padahal itu udah belasan tahun yang lalu kan, kemudian dipakai oleh Nabi untuk memberikan keputusan kepada mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa kisah orang terdahulu itu termasuk bagian daripada mukjizat, termasuk sebagian dari fenomena yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, contoh dulu tahun 2001 ya, runtuhnya Menara Kembar ya, masih ingat ya? Saya waktu itu masih SMA ya. Kalau antum sudah atau masih SMA atau mungkin sebelumnya, berarti antum lebih tua dari saya
Saya waktu itu SMA pas dengar itu siang-siang gitu ya, di kemarinnya itu ada berita tentang guru saya itu ya, nyampaikan bahwa menara kembar Amerika yang dibangun selama 12 tahun ya, runtuh gitu ya. Nah, apa yang kaitannya dengan ini ya? Di situ ya, di beberapa tahun setelahnya ada buku yang mengulas tentang itu ya. Oh, ternyata runtuhnya menara kembar itu sudah ada dalam Al-Qur'an gitu. Coba lihat dalam Al-Qur'an ya, surat 9 ayat ke-11, coba dilihat. Yang bawa aplikasi Al-Qur'an coba dilihat. Kalau saya nggak salah itu di surat 11 surat 9, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 11 ya. Itu di situ ada kata-kata gini. Ala syafa jurufin harid gitu ya. Coba di situ dicari. Quran keempat bukan sahabat, cari. Surat At-Taubah. Coba cari. Siapa sudah dapat? Surat berapa? Surat Taubah itu Ayatnya 11. surat ke-9 kalau nggak salah. Benar ya? Ya, Ayat Taubah. Tabu wa qamus sholata Heeh. wa atuz zakata fa'ih panukum biddin wa nufassilu ayati liqaumi ya'lamun. Nah, terus Dan jika lanjutannya wa innaka harus sekali bacanya. Aimanahum mimba'di ahdihim atau kalau berarti bukan itu. Kalau enggak surat ke-11 ayat ke-9. Itu berapa ya? 911 toh? 911 ya kan? Harusnya ini. Oh, berarti di ayat surat ke-11 ya, coba lihat. Surat ke-11 ayat ke-9. Tapi surat Hud ini ya. Harusnya di situ kok kemarin saya baca itu. Bukan, di At-Taubah itu kayaknya. Tetap di At-Taubah. Coba. Kalau nggak salah itu ayatnya afaman assasa bunyanahu. Oh iya betul, berarti 9 ayat 11. Kok masih itu ya? Dulu saya pernah cek kok itu dulu ya. Jadi gini maksud saya. Jadi ada yang nulis buku ya, bahwa katanya ini ternyata jalan yang di gedung itu berada itu adalah jalan Jurhar katanya, dan disebutkan di situ bukti-buktinya dan seterusnya. Nah, ini membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, oleh mu'alif kitab ini itu bukan mukjizat. Hal semacam itu bukan mukjizat. Sebagian ulama mengatakan itu mukjizat, tapi sebagiannya khusus mu'alif ini tidak mengatakan seperti itu. Ya. Bukan mukjizat. Ini contohnya. Dan kandungan Al-Quran mengenai sebagian hukum alam yang tidak diketahui oleh manusia di saat turunnya Al-Quran. Ya, ada juga yang kemudian banyak sekali yang kemudian mengutip. Jadi begini maksud saya. Ketika ini disebut oleh mu'alif bukan mukjizat, bukan berarti kemudian kita nggak boleh kemudian mengurai, ya, kemudian memberikan mencari penelitian terkait dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi menyatakan bahwa itu bukan mukjizat bukan berarti merendahkan Al-Quran, bukan. Tapi hanya tidak menyatakan bahwa itu bukan, maksudnya bukan mukjizat, itu bukan mukjizat. Ini kata beliau. Nah, sebenarnya hal-hal yang telah disebutkan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena dua alasan. Yang pertama, mukjizat adalah pembuktian kelemahan manusia, yaitu isbatul ajzil bashar. Ya. Dengan hadirnya suatu yang dapat melemahkan atau al-mu'jiz hingga hari kiamat. Selama manusia mampu menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa lampau ataupun memperkirakan tentang kejadian yang akan datang, walaupun disertai kebohongan, serta selama ia mampu menyingkap sebagian hukum alam,
niscaya juga mereka juga mampu menghadirkan semua perkara tersebut dan mengarang jutaan kitab tentang itu. Ya, artinya kalaupun itu memang itu mukjizat, ya berarti dia bisa buat ngarang banyak kitab ya. Di masa sekarang bisa menerawang masa akan datang gitu kan. Nah, oleh sebab itu keberadaan perkara seperti itu dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Ini menurut penulis ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, ayat-ayat mengandung cerita orang terdahulu dan informasi yang terdahulu ya, tentang kejadian yang akan datang ya, serta sebagian aturan yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam hanyalah sebagian saja dari Al-Qur'an. Artinya apa? Tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an itu mengandung informasi-informasi yang sesuai dengan penelitian-penelitian ilmiah. Nah, padahal ini menurut beliau, keseluruhan isi yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah mukjizat, gitu loh. Nah, sehingga apa? Ketika orang mengatakan bahwa ada sebagian Al-Qur'an yang sesuai dengan penelitian ilmiah akhirnya baru ditemukan sekarang, itu bukan mukjizat, ini menurut beliau. Ya. Kenapa? Karena faktanya tidak semua Al-Qur'an itu memiliki atau terbukti secara ilmiah di zaman yang akan datang atau di zaman saat ini. Gitu. Tidak semuanya. Ya. Nah, padahal Al-Qur'an keseluruhannya adalah mukjizat. Allah telah menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan surat yang semisal dengan apa yang dalam Al-Qur'an, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sedangkan ketiga surat ini sama sekali tidak mengandung persoalan-persoalan yang mereka anggap sebagai mukjizat. Ya, maksudnya kalau surat Al-Falaq, surat An-Nas itu kan tidak sesuai, artinya bukan tidak sesuai, tidak ada penelitian ilmiah yang sesuai dengan itu gitu loh. Karena itu berbicara tentang akidah. Nah, perkara-perkara yang menganggap sebagai mukjizat hanyalah dalil atas ilmu Allah. Ya. Jadi kita tidak menganggapnya sebagai mukjizat, tapi itu adalah ilmu Allah. Ya, dalil terhadap adanya ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, gitu loh. Kayak seperti kisahnya orang profesor orang Yahudi yang kemudian meneliti tentang masa iddah. Ya. Nah, dia membuat penelitian tentang masa iddahnya orang-orang Islam, itu diteliti. Bahwa kenapa kok Islam itu memberikan batasan kepada seorang wanita yang sudah cerai atau kemudian ditinggal mati suaminya, ya, itu diberi batasan salah satu quru, ya, 3 kali suci, gitu ya, ya, atau ada yang mengatakan 3 kali haid dan seterusnya. Itu nggak boleh menikah, otomatis nggak boleh dicampuri sama siapapun, gitu. Artinya apa? Kalau perempuan misalnya suaminya meninggal, ya, harus menunggu 3 kali suci, ya, salah satu quru. Ya. Nah, sementara kalau laki-laki tidak ada. Ya. Ya, seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hambal itu kan. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu istrinya meninggal pagi, malamnya nikah. Luar biasa itu. Tapi kalau di tempat kita kayaknya nggak begitu amat gitu ya. Paling besoknya. Nah, jadi kesimpulan daripada penelitian beliau ya, bahwa ternyata Al-Qur'an itu memiliki maksudnya begini, sebelum penelitian itu bermula ya, beliau tidak sengaja membaca Al-Qur'an atau menemukan bacaan Al-Qur'an itu terkait dengan masa iddah tersebut. Dan ternyata dalam penelitian betul bahwa penelitian itu menyatakan bahwa bekas-bekas ya, atau jejak-jejak seorang laki-laki di dalam wanita itu ya, itu bisa hilang dalam kurun waktu sekitar 3 bulan itu ya. Nah, sehingga apa? Orang yang kemudian menikah dengan perempuan tadi itu steril dari nasab suami yang pertama tadi, yang entah itu bercerai atau ditinggal meninggal ya. Nah, ini semakin membuat dia yakin gitu. Nah, yang membuat dia sakit hati itu apa? Dia membuat penelitian itu kan punya tools ya, perangkat alat. Dia tes istrinya gitu. Ternyata setelah dites istrinya itu ternyata ada bekas-bekas lelaki lain gitu. Itu saya baca di saya lupa dulu itu. Ya, jadi memang dia buat penelitian, dia buat sampel. Dia buat sampel itu dia buat kepada orang-orang muslim Afrika yang tinggal di Amerika ya. Rata-rata mereka tuh bersih memang. Jauh dari perselingkuhan gitu. Itu hasil penelitian dia ya. Nah, akhirnya dia masuk Islam ya.
Nah, ini kan hal-hal seperti ini kan tidak semua Al-Quran memiliki konektivitas seperti ini kan, ya kan? Nah, ini bukan mukjizat, tapi ini kalau menurut beliau ini dalil akan adanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi segala sesuatu, itu maksudnya. Ya. Nah, dari sinilah maka kemujizatan Al-Quran sebenarnya tercermin di dalam gaya bahasanya, ya, uslub bahasanya. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti dan seterusnya? Ya, itu permasalahan kita. Ya. Anda kemarin lihat di film JKDN, ya, suratnya, ya, Sultan siapa itu? Ya. Aceh. Ya, Sultan Aceh kepada Khalifah Turki Utsmani, luar biasa Pak. Sultan Turki Utsmani kepada Portugis, luar biasa. Ya, bahasanya dan seterusnya. Ya, ini bahasa Al-Quran yang dipakai, ya, bahasa Arab. Ya. Nah, kemujizatan Al-Quran terletak pada bayan. Ya. Pertama adalah tercermin dalam gaya bahasa, uslub. Yang kedua terletak pada bayan atau penjelasan, dan nadhomnya atau harmonisasi dari kata-katanya, bait-baitnya, ya. Akhiran katanya itu loh, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Kalau kita itu bahasa pantun, ya kan, akhiran an gitu kan. Nah, ini lebih indah lagi nih, terutama kalau kita ngerti bahasa. Kalau nggak ngerti gimana? Ya, belajar, bukan mono-mono, ya, belajar tuh. Loh, iya. Kita ini kadang itu egois dengan diri kita, ya. Kita nyuruh anak kita ngaji, kita nyuruh anak kita pinter ini pinter itu, tapi kita sendiri nggak mau belajar. Ya, padahal belajar itu nggak ada batasan usia, ya. Nah, kemudian kemudian harmonisasi yang nontonnya. Bangsa Arab Fusha, orang yang fasih dalam bahasa Arab, menyadari kemukjizatan ini, ya. Contoh misalnya seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Al-Walid bin Mughirah ini siapa? Ada yang kenal? Kepala suku. Bapaknya Khalid bin Walid. Khalid anaknya Walid. Ini kan namanya Al-Walid bin Mughirah. Beliau ini seorang penyair, Pak. Ya. Jadi musuh-musuh Islam orang-orang Quraisy itu anaknya, ini dedengkotnya, ya, itu punya anak ternyata panglima dan pahlawan Islam, Pak. Al-Walid bin Mughirah ini musuhnya Nabi juga ini, ya. Al-Walid bin Mughirah itu punya anak namanya Khalid bin Walid, menjadi panglima Islam. Kemudian yang kedua, Abu Sufyan. Anaknya namanya Muawiyah. Yang pertama, kemudian Yazid, ya, bin Abi Sufyan. Terus termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Beliau syahid ketika ikut dalam jihad fisabilillah di zamannya para khulafaur rasyidin. Jadi meskipun kadang bapaknya itu bajingan, maaf, ya, kadang itu punya anak yang soleh. Bisa jadi. Ya seperti tadi, Al-Walid punya anak Khalid yang tidak pernah kalah, bahkan perang bersama Nabi di perang Uhud ketika waktu itu Khalid masih musyrik, itu dia nggak kalah, Pak. Menang dia. Sampai Nabi itu, ya, diserang dengan sampai giginya, gerahamnya itu lepas. Khalid, ya. Nah, Al-Walid bin Mughirah itu ngerti tentang sastra, ya, ngerti tentang bahasa Arab, sudah. Pokoknya dia itu ahlinya lah, ya, fusha. Kemudian telah mengakui kemujizatan Al-Quran ini. Meskipun dia musyrik, dia tahu itu benar-benar, ya, barang bagus, tahu, Pak. Ya, kalau udah berkecimpung lama di nangkap ikan kakap, ya tahulah mana gelembung yang bagus sama yang enggak, itu kan tahu gitu kan. Ya, kalau dikatakan ini, dia lihat ini bagus apa jelek. Kalau memang barang itu bagus, dia pasti bilang bagus, kan begitu. Nah, Quran ini, ya, disampaikan kepada Al-Walid bin Mughirah. Dia katakan, ini kata-katanya, sungguh aku telah mengenal seluruh syair. Wah, coba. Dia tahu semua syair-syair jahiliyah itu, dia tahu. Dia hafal bahkan. Kemudian rojasnya, lagunya, syairnya, sempit dan keluasannya, sungguh Al-Quran itu bukan syair. Jadi ibarat orang yang ngerti gelembung gitu ya. Dia tahu mana gelembung yang bagus, mana yang basah, mana yang super gitu ya. Mana ini harganya berapa, tahu.
Saya tuh tahu semua gelembung ya. Nah ini bukan gelembung apa? Nggak tahu. Gastor punya. Ya. Nah ini Quran ini bukan syair, gitu loh. Ya. Ini pengakuan seorang musyrik ya, yang kemudian menyampaikan dengan disampaikan kepada dia. Kemudian melanjutkan, sungguhnya aku telah melihat tukang sihir dan berbagai bentuk sihir mereka, tapi Al-Quran bukan seperti mantra-mantra tukang sihir. Karena orang-orang Arab Quraisy dulu itu menganggap Quran itu mantra sihir, Pak. Ya kalau sekarang seperti ruqyah gitu. Ya. Tapi maksudnya begini, dulu itu memang ada mantra-mantra sihirnya orang jahiliyah itu ada, ya. Tapi ini katanya Al-Walid yang dia sendiri bukan orang muslim, ya. Orang musyrik pada saat ketika dia masih hidup, aku telah melihat sihir, tapi demi Allah Quran ini bukan sihir, ya. Bukan seperti mantra tukang sihir, bukan juga sihir mereka. Demi Allah. Nah, coba. Sumpahnya dia demi Allah. Dia yakin yang menciptakan bumi langit itu Allah, ya. Tapi dia musyrik gitu ya. Sungguhnya perkataan Muhammad sangatlah manis, penuh dengan kesejukan, sedangkan cabangnya penuh dengan bebuahan. Ini katanya dengkotnya orang-orang kafir Quraisy, Al-Walid bin Mughirah. Ya. Khalid bin Walid, Khalid anaknya Walid, Walid anaknya Mughirah gitu. Nanti Mughirah itu punya beberapa anak yang juga dedekot juga gitu. Jadi banyak ininya, antum coba carilah. Kemudian Imam Al-Khattabi pernah berkomentar tentang Al-Quran. Al-Quran menjadi mukjizat karena Al-Quran hadir dengan lafadznya yang paling fasih, ya. Dalam bentuk susunan syair yang sangat indah. Quran melahirkan makna-makna fasih berupa pengesaan terhadap Allah, pensucian sifat-sifatnya, seruan untuk mentaatinya, penjelasan tentang tata cara penghambaan kepadanya dalam perkara halal dan haram, larangan dan kebolehan, nasihat dan petunjuk, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, serta petunjuk menuju akhlak yang terpuji. Tak ada satupun yang bisa menyamainya, semuanya ditempatkan pada proporsinya sehingga tidak ada yang lebih baik dari Al-Quran. Di dalamnya juga termaktub cerita masa lampau serta hukuman balasan dari Allah terhadap orang durhaka, dan membangkang di dalamnya terkandung hujah dan kritik, ya, dalil-dalil yang dan madlul alaih yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, jadi memang Quran itu kemukjizatannya itu dalam segala aspeknya, ya. Kemudian telah diketahui bahwa kehadiran Al-Quran dalam bentuk seperti itu dengan gaya bahasa semacam itu terhimpunnya hal-hal yang awalnya tercerai-berai hingga akhirnya tersusun sistematis dan harmonis. Jadi memang Quran itu pada masa awalnya itu tidak tersusun rapi seperti di zamannya Abu Bakar. Ya. Mushaf pertamanya disusun di Abu Bakar, di masa Abu Bakar, atas usul daripada Umar, ya kan? Pada itu masih ada di pelepah kurma, di bebatuan, di mushaf-mushaf, ya, tempat-tempat mencatat gitu ya. Masih ada di kulit-kulit onta, ya, masih semacam itu. Karena teknologi kertas belum masuk ke tanah Arab pada saat itu, ya. Nah, itu masih tersimpan di situ. Nah, pada masa Abu Bakar, ya, atas izin Umar, atas usul daripada Umar, maka dikumpulkanlah itu Al-Quran. Nah, tapi untuk mengumpulkan Quran itu harus ada syawahid, ya, orang yang menjadi saksi. Nah, sehingga dari situ Al-Quran itu betul-betul benar murni Al-Quran. Ya, artinya tidak ada orang yang ngaku-ngaku ada firman Allah begini, tapi betul-betul itu memang sudah terfilter dengan jelas. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti yang ketiga nanti di zamannya Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan itu kemudian membuat beberapa salinan Al-Quran yang dikirim ke Damaskus, ke Irak dan seterusnya untuk menjadi rujukan. Gitu. Nah, Al-Quran awalnya seperti itu dan mayoritas pada saat itu dihafal, gitu loh. Ya, dihafal. Ya. Maka kalau sekarang disimpan di sampai berdebu gitu. Ya baik. Nah terus kemudian sisi-sisi kemujizatan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kawan-kawan sekalian. Insyaallah kita lanjutkan ya materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Ini saya Ustaz, yang kemarin saya lupa tanyakan.